Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, menaati pengajarannya, dan menjadi pelaku firman-Nya dalam kesehari-harian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari 7 ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan, kita dapat menerima pengajaran dan belajar mengikuti kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan, kita refleksikan, dan kita dapat terapkan dalam hidup kita saat ini. Raja Daud, seorang hamba Tuhan, yang menegakkan kehidupan bersandar bergantung kepada Tuhan. Di tengah kehidupannya dan perjalanan imannya, ia mengalami berbagai macam pergumulan, termasuk berhadapan dengan orang-orang yang berbuat jahat, yang iri hati kepadanya, bahkan yang melakukan hal-hal yang tidak terduga untuk merusak, merugikan, bahkan dapat membunuhnya. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita diarahkan melalui firman ini untuk memulai hidup kita dengan sikap hati yang tenang, sikap hati yang bersandar kepada Tuhan. Tidak melakukan tindakan dari hati yang jahat, yang marah, yang iri, atau yang kesal dengan tipu daya orang-orang di sekitar. Mulailah hidup kita dengan hidup yang tenang, menghadapi segala perbuatan jahat, segala kecurangan, dan segala tipu daya. Bagaimana kita bisa menahan kemarahan, bagaimana kita tidak iri hati terhadap orang yang curang, dan kita juga bisa melakukan suatu hidup yang jujur. Kata yang penting dan perlu direnungkan untuk kita bisa melawan itu, menghadapi itu dari hati kita, ialah percaya. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan. Tuhan merancang kebaikan. Dan Tuhan melakukan kebaikan dengan kasih setianya. Tidak pernah kebaikannya ditarik, dikurangi, atau ditiadakan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Memang seketika saatnya kita menyaksikan betapa tidak mudahnya memperhatikan kejahatan dan betapa tidak mudahnya untuk menahan kemarahan atas kejahatan, atas segala perbuatan curang dan tipu daya. Tetapi Tuhan menuntun kita untuk kita mempercayainya, bahwa apapun yang sedang dan akan terjadi dalam lingkungan kehidupan kita, sikap hati kita ialah percaya kepadanya. Karena baik itu yang negatif maupun yang buruk, ataupun yang baik, ataupun yang positif, seluruhnya harus dipercayakan kepada Tuhan, karena Dia pasti melakukan hal yang baik.
dalam kebaikan yang dinyatakannya dengan kasih setia. Nah, ini memang menjadi paradoks dalam hati kita. Kita dengan segala keadaan bergumul di batin melihat orang-orang yang jahat, yang curang dan penipu itu, untuk bukan melupakan segala bentuk kejahatan dan kecurangan dan tipu daya itu, tetapi menyerahkan semua tindak tanduk perbuatan jahat itu kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan yang menyatakan kebaikannya. Dan dari sana kita menghadapi segala hal yang jahat, yang curang, dan yang menipu itu dengan sikap bergembira. Ini seperti orang yang tidak memiliki sebuah pengharapan, seolah-olah putus asa, frustasi, dan akhirnya membiarkan. Tidak demikian. Dengan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia pasti bertindak dan menegakkan kebenaran kita dan menjalankan kemauan Dia, maka di sanalah kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan itu setia dalam menyatakan kebaikannya. Tentu di dalam menyatakan kebaikannya, kita bisa tahu bahwa berkaitan dengan kebaikan, seringkali kita lupa bahwa kebaikan itu selalu mencakup pada hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Itu dapat kita lihat, kita baca dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari ayat ini kita dapat menyaksikan bahwa kebaikan yang Tuhan nyatakan dan yang kita nanti-nantikan untuk dimunculkan mencakup keadilannya, kesetiaannya, dan kerendahan hatinya. Ini menggambarkan bahwa ada penyataan kasih dan sekaligus penyataan keadilan. Di dalamnya lah kebenaran ditampilkan dengan terang benderang di depan orang-orang jahat. Dan mereka yang melakukan kejahatan, kita tidak perlu balas dengan kejahatan. Kita tidak perlu memiliki sikap yang dapat merugikan hati dan pikiran kita, tetapi kita wajib menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menghukum mereka. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam hal apapun yang mungkin membuat saudara marah, iri hati, atau betul-betul kesal. Apapun itu, serahkanlah kepada Tuhan. Minta keadilannya, biar Tuhan yang bertindak. Kita tidak perlu bertindak dengan tindakan kita yang sebenarnya tidak menunjukkan kebaikan Tuhan. Belum tentu tindakan kita menghadapi kemarahan dan iri hati dan kecurangan itu kita melakukannya dengan benar. Jangan-jangan perbuatan yang mereka lakukan itu kita balas juga seperti yang mereka lakukan. Orang Kristen, orang percaya, dimanapun berada, balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan di dalam kebaikan Tuhan mintalah Tuhan menyatakan kehendak dan bertindak. Apa itu? Keadilannya cepat atau lambat, segera atau menunggu, menyaksikan, disaksikan dalam kehidupan kita. Siapakah orang-orang yang berbuat jahat, curang, dan yang menipu? Tentunya orang-orang yang di dalam kegelapan. Tentunya kita tidak perlu menjangkau atau mengulurkan tangan kita sampai kita melakukan yang jahat seperti yang mereka lakukan. Tetapi kiranya keadilan Tuhan, murka Tuhan dinyatakan atas mereka yang bertindak jahat. Sekali lagi saudara, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.